Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Tutut akan menyampaikan materi tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. KD 3.3 dan 4.4. Sebelum memulai pelajaran, kalian harus menyiapkan peralatan tulisnya dan jangan lupa buku pena 6C dan LKS tema 6. Nanti kalau ada yang penting silahkan dicatat ya. Langsung saja ke materi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan pahlawan merupakan bukti bahwa adanya bela negara saat itu. Bela negara artinya sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama adalah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Yang kedua adalah mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Indonesia memiliki bermacam-macam wilayah dan budayanya masing-masing. Misalkan kamu berada di wilayah Jawa, pasti sudah memiliki budaya di Jawa. Nah, itu jangan membuat kamu berhenti untuk mengeksplor pengetahuan kamu tentang budaya di wilayah-wilayah lainnya. Yang ketiga adalah saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang kelima adalah menghargai pendapat orang lain dan diskusi kelompok. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Cinta tanah air. Contoh perilaku cinta tanah air yang pertama adalah mencintai produk dalam negeri. Sebagian masyarakat Indonesia itu memakai produk luar negeri. Alangkah lebih baiknya kalau mereka itu lebih mencintai produk dalam negeri. Karena apa? Karena kualitas produk dalam negeri itu tidaklah kalah saing dengan produk luar negeri. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah mengolah kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia banyak berbagai macam kekayaan alam. Alangkah indahnya kalau manusia mengolah kekayaan alam itu sendiri dan memanfaatkannya agar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah rajin belajar untuk mengharumkan nama bangsa. Rela berkorban. Contoh perilaku rela berkorban yang pertama adalah mengikuti kegiatan siskampling. Siskampling biasanya masih dilakukan di desa-desa atau perkampungan. Biasanya diikuti oleh masing-masing perwakilan satu orang dari setiap rumah. Yang kedua adalah ikut serta dalam kerja bakti. Kerja bakti harus dilakukan oleh semua warga desa guna kepentingan kebersihan bersama atau kegiatan bersama. Boleh nggak sih kalian mengikuti kerja bakti? Kan kalian masih kecil. Ya, tentu saja boleh. Kenapa? Karena pekerjaan itu kalau kalian dari kecil memulainya, pasti kalian akan terbiasa ketika dewasa. Yang ketiga adalah membantu tetangga yang terkena musibah. Hal ini wajib dilakukan ya, membantu tetangga ketika terkena musibah. Kenapa? Karena ketika kalian membantu seseorang, berarti kalian itu membantu diri kalian sendiri. Misalnya
Ada kalanya ketika kalian sedang terkena musibah, pasti kalian akan dibantu oleh orang lain juga. Jadi, ketika kalian membantu seseorang, maksimalkan bantuan itu. Yang keempat adalah membantu tetangga yang mempunyai hajat. Mempunyai hajat di sini adalah seperti acara pernikahan, acara arisan, dan lain-lain. Ketika tetangga kita sedang kerepotan, kita sebagai tetangga yang baik harus wajib membantunya. Di sini adalah contoh gambar dari kerja bakti di lingkungan desa dan contoh dari siskampling atau ronda setiap malamnya. Semangat persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku semangat persatuan dan kesatuan yang pertama adalah menjalin persahabatan antar suku bangsa. Yang kedua adalah memberikan bantuan tanpa membedakan suku bangsa. Kalau ada temanmu yang terkena musibah atau terkena masalah, kalau kamu bisa membantu, bantulah. Tidak usah membedakan kalau dia dari daerah mana, kalau dia asal usulnya dari mana, itu ya, tidak boleh membedakan antar lain. Yang ketiga adalah mempelajari berbagai kesenian daerah lain. Yang keempat adalah menerima teman tanpa membedakan suku, bangsa, atau agama, ataupun bahasa dan kebudayaan mereka. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peran siswanya adalah mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua adalah bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Dan yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.